Saya melihat postingan guru olahraga mempostingkan kegiatan anak-anak sedang berenang yang dilakukan di atas lantai dan di atas meja. Saya tahu tujuan dari postingan tersebut, tetapi justru itu adalah melambangkan bahwa guru tersebut tidak ngerti esensi pendidikan dan arah pendidikan. Pelajaran renang merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dari sekian pelajaran olahraga, ada lari, bisa ditekuni, ada jalan kaki, bisa ditekuni, ada bola voli yang bisa ditekuni, ada sepak bola, ada tenis meja, dan beragam olahraga lainnya yang bisa dilakukan, termasuk senam dan sejenisnya. Saya sampaikan bahwa keluhan orang tua selama ini adalah bukan mengeluhkan renangnya, tetapi mengeluhkan kolektivitas pembelian tiket renang yang dikoordinatorkan oleh guru yang bekerja sama dengan kolam renang. Jadi guru bisa tetap melaksanakan kegiatan renang tanpa harus mengurus tiket siswa. Cukup Anda tunggu saja di kolam renangnya, mereka membeli tiket sendiri dan datang dengan sendirinya, penuh kesadaran. Nah selanjutnya, apabila orang tuanya tidak punya kemampuan untuk berenang, maka kan banyak pembelajaran lain yang dilakukan tanpa mengeluarkan biaya. Saya sampaikan di sini bahwa orang tua siswa di mana-mana banyak yang mengembangkan minat dan bakat anaknya dan mereka membayar. Mereka membayar guru tari di sanggar tari. Mereka membayar pelatih sepak bola di sekolah sepak bola. Mereka juga membayar guru senam. Mereka membayar guru renang juga. Mereka membayar guru pencaksilat. Mereka membayar guru karate. Banyak hal yang berkembang. Tetapi tidak mesti kita memaksakan anak kita ke arah satu pelajaran yang mereka tidak sukai. Kenapa? Karena pendidikan esensinya mengembangkan minat dan bakat siswa. Dan untuk itu kita sampaikan juga bibit-bibit olahraga di Indonesia sangat berkembang. Di Jawa Barat sangat berkembang seiring dengan pertumbuhan jiwa dan minat yang dimiliki oleh anak-anak Jawa Barat. Posisi dibalik. Yuk. Terletak. Gerakan gaya caranya gimana? Sama. Nih, anak-anak, gerakan kaki sama kayak gini. Tuh, kayak gini ya. Ini juga sama perempuan juga. Tuh kayak gini ya. Nah, tinggal posisi tangan nih. Posisi tangan itu kayak gini. Ini kan kayak gini. Tuh. Putar, masuk kali, ini masuk, kembalikannya, masuk lagi, ini terus, tuh, ya, tuh, sama perempuan juga, kakinya sambil gerak, tuh, perempuan juga kakinya sambil gerak, terus. Masukkan, keluar, keluar, dan seterusnya. Untuk napasnya gimana berarti? Untuk napas, karena kita di atas permukaan air, dan kepala menghadap ke atas, ya tinggal diatur aja pernapasannya. Itu ya, paham? Paham? Oke? Ya, terima kasih. Di samping Bunjo ini Lido Wadi. Selamat datang. Saya panggil Wadi aja deh. Ya. Oke, saya kembali kepada Bung Wadi. Bagaimana tentang pemikiran Anda tentang tema ini? Silakan. Ya, kembali ke tema saja. Intinya kan ini membahas tentang Megawati mau ditindaklanjuti untuk masalah hukum ini. Ya, tapi kita juga harus menguji tentang kinerjanya KPK gitu loh. Silakan. Latar belakangnya juga harus dilihat. Kenapa mereka orientasinya ke Hasto dan Megawati? Ya. Kita harus mampu melihat apa sih arah orang-orang politik ini, karena politik itu bisa aja busuk, bisa aja tidak
sesuai ekspektasi. Sehingga apa? Sehingga kita ini sebenarnya hanya dikibuli oleh media, dikibuli oleh orang-orang yang merasa menjadi penjilat-penjilat itu. Jadi kembali lagi, ayo, hanya saja yang saya sayangkan adalah kenapa orang-orang PDI yang notabene orang-orang cerdas tidak bisa melihat kesalahan Jokowi. Kemudian tindak secara, misalnya ijazah palsu, itu dikejar sampai jalur hukum. Karena apa? Etikat Jokowi dan rekan-rekan ketika niatnya adalah menghancurkan PDI, tidak hanya orang PDI yang merasa tersakiti, tapi kita sebagai orang kecil yang pernah diperjuangkan oleh PDI merasa sakit hati ketika di situ ada ketimpangan. Jadi harapan saya, kekecewaan saya adalah warga PDI ketika Anda tahu apa yang menjadi kelemahan Jokowi, sikat, ngapain takut. Tapi ketika orang PDI memang tidak benar, dan memang itu satu sandungan dalam hal hukum, ya di Indonesia ini jangan sampai ada yang kebal hukum. Karena apa? Latar belakang kemarin, misalnya dari Golkar, tidak mendukung, dia nanti cari-cari masalahnya dari apa, dari partai mana, sehingga tidak boleh semua harus mendukung pemerintah, harus balance, sehingga apa, perjalanan pemerintahan ini menjadi baik. Tapi kalau semuanya hanya ikut-ikutan, hanya tidak ada yang menjadi balance dan keseimbangan, ya sudah, benar-benar kata Prabowo benar, 2030 hancur negara ini. Karena apa? Sisi hukum gelap dari semua sisi gelap. Jadi di sini ini untuk menjadi baik itu harus ada edukasi ke masyarakat. Ini contoh-contoh rakyat-rakyat yang pesimis nih, pesimis. Enggak bang, berbeda tabelan itu abang ketika kepada Jokowi menggunakan kata sikat, tetapi kepada Megawati abang lunak. Itu berarti gak balance abang sendiri. Sebentar Bung Ahmad, nanti biarkan saya mengendalikan. Mohon izin. Ya. Silakan bang. Tadi kita tinggal nanti bagaimana Anda mengkantarnya gitu loh. Silakan Bu Wadi. Kita lihat latar belakangnya apa gitu loh. Jangan sampai kita hanya melihat sekarang Hasto masuk itu, kita juga harus melihat secara spesifik. Dia itu sebenarnya dilihat dari sisi karena apa? Yang merugikan negara aja banyak. Dan sekarang misalnya contohnya, sekarang judi online itu dijalankan, masa menterinya saja aman-aman saja, judi online-nya yang disikat orang kecil-kecilnya. Seputaran menteri itu harusnya juga mereka-mereka ditindak semua kalau memang negara ini hukum sebagai panglima. Jadi ini benar-benar nuansa politik. Nuansanya kalau PDI itu di luar pemerintahan dan mengakibatkan balance antara pemerintah dan di luar pemerintah, maka negara ini akan ada yang mengontrol. Tapi kalau semua harus ikut ke pemerintahan, yang ngontrol tidak ada, ketika kesasar jegur semuanya, hutang menjadi banyak, negara jadi resesi, korbannya siapa? Rakyat kecil lagi. Sehingga seharusnya memberikan peluang, biar aja PDI di luar, biar aja ketika dia dengan data yang benar mengontrol pemerintah, biarkan. Jadi di sini ini saya akan menggarisbawahi dari tema ini adalah bahwasanya ketika benar-benar ini adalah jalur hukum, ya siapapun jangan pernah dihalangi ketika melanggar hukum. Tapi ketika ada tendensi bahwa di situ itu ada kepentingan politik untuk menjatuhkan salah satu, etika tidak baik ini loh yang kita perangi, bukan pada niat untuk memerangi hukum itu ditegakkan, bukan. Siapapun harus berlaku hukum itu tetap sama. Tapi mari kita harus melihat secara spesifik bahwasanya apa niat dan etikatnya dia membawa Hasto,
dan merujuk ke Megawati dan mungkin akan menggulingkan PDI. Saya sebagai orang-orang PDI pun juga merasa bahwasannya tidak ada salahnya orang PDI ketika salah itu harus ditindak. Tapi dikembalikan, saya ulangi lagi, kembalikan etikatnya apa. Itu. Jadi tolong ketika ini didengarkan oleh orang banyak, jenengan-jenengan itu semua adalah tokoh-tokoh, tolong disuarakan ini. Etikatnya apa? Asal etikatnya dan niatnya baik, tidak hanya manusia yang membantu, tapi Tuhan sendiri yang akan membantu. Siapapun. Tapi ketika niat dan etikatnya tidak baik, jangankan manusia, itu setan yang membantu. Dikembalikan ke niatnya. Kalau memang niatnya dandani warga PDI ini orangnya tidak baik, ya tindak aja. Tapi ketika etikatnya hanya untuk menjatuhkan karena tidak mau berkolaborasi dalam pemerintahan Indonesia ini, dalam niat-niat sekarang kalau tidak ada kontrol, tiba-tiba hutang kita terlalu besar, siapa yang akan nolong kita-kita ini? Kita-kita nanti yang dinaikkan pajaknya, kita-kita yang akan menanggung anak cucu kita yang akan susah. Jadi tolong tolong Anda, maaf, jangan atas kepentingan pribadi, tapi benar-benar untuk memikirkan nasib bangsa. Kalau niatnya adalah niat pribadi, siapapun ketika dia niat pribadi, dia berlaku korup itu kan tidak harus dia itu mengambil uang dari negara, tapi melakukan perbuatan merugikan orang itu juga korup. Sehingga harapan saya adalah negara ini biar saja mahasiswa sebagai balance, cendekia sebagai balance. Oke, Bung Jadi Wadi. semuanya Ya cukup Bang, harus. Oke, Bung Wadi, mohon izin saya salah dulu ya. Nanti kita jangan melebar. Izin karena saya harus bersikap di sini apa. Nanti ada pertanyaan saya lebih substansi lagi dan lebih mengkerucut lagi tentang kumparan kita bagaimana sebenarnya KPK ini, kan begitu. Oke. Kembali ke Bang Jo, masih dalam tema ini. Nanti setelah Bang Jo, saya mengalihkan pertanyaan yang baru lagi. Silakan Bang Jo. Iya, abang-abang. Ada dia ngomong. Bang turunin aja lah bang, Kimbe juga satu nih bang. Ya, udah saya mute dia Bang Jo. Slow. Oke. Sudah sampai bicara aja Bang Jo. Ya, jadi kayak gini, kita tuh sebenarnya di sini tidak tahu rekam jejak sejarah bagaimana keadaan 10 tahun kemarin itu. Jadinya periode pertama Jokowi itu kan gara-gara Mega disorong. Jadinya kedua juga disorong. Dua-dua kejadian itu juga, itu kan dari hasil kecurangan. 8 tahun Jokowi berkuasa, 8 tahun mereka dapat kue besar. Sekarang 2 tahun sisanya Jokowi keluar dari situ, seperti mereka teraniaya. Kan gila ini. Jadi semua ini terbelenggu. Partai yang 10 tahun kemarin berkuasa, yaitu Partai PDI, melalui Jokowi. Bagaimana keadaan yang ada? Tidak bisa lepas. Kalau Mega mau berbuat macam-macam, Jokowi juga punya kartu as dia. Kartu asnya apa? Ya mantunya dia, suaminya Puan. Anda juga harus mengerti bahwa Puan juga punya banyak kekayaan dari hal-hal seperti itu. Termasuk ini tempat bensin itu apa namanya? Yang untuk pengisian bensin. Banyak itu. Mereka sudah mengeruk juga kekayaan negara ini. Jadi abang-abang juga harus ingat bagaimana kemarin itu keadaan Purworejo. Beberapa waktu lalu ada sebuah postingan yang viral di mana ada seorang guru yang memposting bahwa mereka sedang melakukan praktek pelajaran berenang di kelas. Itu baik dilakukan di lantai atau bahkan di atas meja. Jadi memang Gubernur Jawa Barat yang baru Deddy Mulyadi memang sempat memprotes tentang adanya program baik study tour atau bahkan kolam renang tadi yang dibahas. Dan kemudian ternyata guru tersebut memang tampaknya tidak mengerti akan warning dari sang gubernur. Kenapa? Jadi yang dimaksud oleh Pak Gubernur, Pak Mulyadi mengatakan bahwa dia memang menyayangkan tentang
program studi tour dan renang karena adanya kolektivitas dana yang harus dibayarkan oleh para siswa yang dibebankan tentunya kepada wali murid masing-masing. Oke ya, tentu saja semua aktivitas memang memerlukan dana, tetapi amat sayang disayangkan hal tersebut dikoordinasi dengan si pemilik fasilitas atau bahkan yang memfasilitasi program studi tour. Jadi selain kata itu merupakan sebuah ladang basah, ladang bisnis yang menghasilkan cuan bagi guru dan atau stafnya lah dan yang lainnya agar mereka dapat pilih gratis gitu ya. Jadi itu yang dimaksud oleh Pak Deddy Mulyadi. Jadi alangkah baiknya guru seandainya ada program tersebut, siswanya itu membayar sendiri kepada si memberi fasilitas baik itu study tour bahkan kolam renangnya. Jadi si guru hanya sekedar menunggui. Jadi citra sekolah itu baik di para wali murid karena memang itu tempatnya untuk mendidik mereka, memberi pelajaran mereka, bukan untuk mencari cuan. Oke, cukup sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.